Halo teman-teman Sobat Hunter, jumpa lagi bersama saya di channelnya Pancasona Official. Nah, di video hari ini saya tidak akan membahas soal spesifikasi ya, soal harga, soal paket promo dan sebagainya. Di video hari ini saya masih melanjutkan episode sebelumnya. Kalau teman-teman sudah nonton video saya yang waktu ada barang retur kembali atas namanya kalau nggak salah Bapak Sulaiman, yang kemarin itu larasnya ngaca, itu kan ada beberapa komentar yang sudah masuk, yang dimana komentar-komentar ini memberikan sebuah pertanyaan yang cukup bagus ya, yang cukup menarik untuk dibahas di momen kali ini. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan lebih dalam, bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Official terlebih dahulu, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Nah, lanjut ya. Jadi kemarin saya buat sebuah video, ada barang retur dari salah satu konsumennya kami, yaitu kalau nggak salah atas nama Bapak Sulaiman, yang dimana terjadi kendala larasnya itu ngaca. Nah, setelah teman-teman kalau belum nonton, linknya saya taruh di kolom komentar ya, paling atas, nanti bisa diklik dulu penjelasannya. Nah, itu kan waktu tes tembak akurasinya kan ngacak parah tuh. Nah, sebelum saya tes tembak, kalau teman-teman yang kemarin sudah nonton video saya, itu kan ada waktu saya cek menggunakan tusukan laras atau pembersih laras, tusukan baja, itu kan masuk, itu ada sumbatan di bagian tempat masuknya hampir berdekatan dengan loading mimis. Setelah saya cek, ternyata di sana itu ada serbuk mimis yang tersisa. Nah, di situ kan ada beragam komentar yang masuk yang hari ini ingin saya bahas. Jadi intinya, kemarin itu ada beberapa konsumen itu yang bertanya, Mas, itu kan larasnya ngaca, apakah dari sini tidak dicoba dulu? Nah, ada juga yang nambahi seperti ini. Itu kan sebenarnya kalau dites dulu di awal, dicek dulu di awal, bakalan tidak akan terjadi larasnya ngaca. Nah, ini akan saya jelaskan dulu di video hari ini sambil meneruskan. Soalnya kenapa? Komentar-komentar yang masuk ini saya kumpulkan ada sebanyak kalau enggak 8 channel yang bertanya soal itu. Kemungkinan ini salah satu Sobat Hunter yang belum pernah belanja di timnya Pancasona Official. Belum pernah sama sekali. Dan mungkin belum tahu juga beberapa fasilitas yang ada di Pancasona Official. Nah, bagi teman-teman yang lain yang nonton video saya, sebelum belanja, senapan angin yang ada di Pancasona Official itu selalu dites dulu, dan tesnya itu dibentuk dalam foto atau video yang masing-masing akan dikirimkan ke konsumen yang order. Akan saya tunjukkan dulu dan saya bacakan dulu komentar yang sudah masuk. Nah, ini ada atas nama channelnya itu user EN7FR 5ZM5B. Ini yang menanggapi komentar kemarin soal video yang waktu tes tembak unit kembali dari konsumen ya. Ini komentar seperti ini. Sebelum kirim nggak dites grouping dulu kah Pak sama konsumen? Sama dikirim video grouping ke gimana ini maksudnya? Sebelum kirim nggak dites grouping dulu kah Pak sama konsumen, sama dikirim video grouping dikirim ke konsumen. Maksudnya seperti ini ya, apakah waktu di sini itu nggak dites dulu tembak atau nggak dites grouping dulu sebelum dikirim ke konsumen? Nah, jawabannya nanti akan saya bahas di belakang ya, sambil kita bacakan dulu komentar yang sudah masuk. Terima kasih banyak Pak sudah berkomentar. Lanjut. Nah, dari atas nama channelnya Wahyu KG4HR, pas awal beli kan bisa si penjual suruh coba dulu, baru kirim ke pembeli. Oke. Nah, lanjut lagi, atas namanya akun YouTube-nya Prabual9253. Apa nggak dicoba dulu Om sebelum dikirim ke konsumen untuk meminimalisir retur biar konsumen semakin puas untuk pelayanannya? Terima kasih banyak Pak sudah komentar. Lanjut. Ini ada akun YouTube-nya atas nama Yordani Elo. Kalau semua dicek sebelum kirim, gak bakalan ada kasus seperti ini. Oke, terima kasih. Lanjut lagi. Nah, ada atas namanya akun YouTube-nya Halim Abdul ya, WS3LK. Seharusnya diuji dulu baru dikirim biar nggak menyusahkan konsumen untuk bolak-balik barang. Terima kasih. Lanjut lagi. Nah, ini ada akun YouTube-nya Zaini Riyandi. Seharusnya unitnya dicoba dulu, kalau sudah bagus baru dikirim. Itu berarti unitnya tidak dicoba atau disetting.
Oke, terima kasih banyak. Lanjut lagi. Ini ada akun YouTube-nya atas nama QuetZ. Berarti yang dikirim senapan angin yang ada minusnya dilaras. Harusnya dicek semua sebelum dikirim. Oke. Ini yang terakhir ya, ada 8 komentar yang masuk selama kemarin saya buat video mengenai unboxing kendala dari kerusakan atau kendala larasnya dari konsumen. Atas nama YouTube-nya Kiandra Petualang, emang nggak dites terlebih dahulu, baru dilakukan pengiriman. Nah, oke. Terima kasih banyak untuk 8 komentar yang sudah masuk di video hari ini. Dan ini ya, 8 komentar atau 8 channel YouTube-nya yang sudah saya sebutkan tadi, itu satu ya, belum pernah belanja senapan angin di Panasonic Official. Dan yang kedua, mungkin baru ngikutin channelnya Panasonic Official baru-baru ini ya. Tapi kalau yang kemarin-kemarin yang sudah lama subscribe, sepertinya sudah tahu ya informasi atau sudah tahu bagaimana senapan angin sebelum dikirim dari Panasonic Official ke konsumen. Nah, sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk 8 channel yang berkomentar masuk, yang bertanya soal senapan angin yang ada di Panasonic Official. Itu sebelum dikirim, apakah tidak dites dulu? Akan saya jawab di video hari ini. Jawabannya dites dan hasilnya dikirimkan masing-masing ke konsumen. Nah, jadi senapan angin yang ada di Panasonic Official itu sebelum dibungkus, sebelum di packing, itu kami melakukan 3 tahapan. Yang pertama itu kita cek mengenai unitnya bagian fisik luar. Yang kedua itu kemudian kita cek apakah ada kebocoran dan beberapa perlengkapan yang diorder itu sesuai yang tertulis di surat jalan atau tidak, sesuai pesanan lah maksudnya ya. Dan yang ketiga baru tes tembak. Nah, dari 3 tahapan ini saya kumpulkan jadi 3 file atau 3 file berupa bentuk foto, 2 video. 1 video kelengkapan dan 1 video waktu tes tembak. Nah, masing-masing setelah kita sesuaikan dengan surat jalan, surat orderan, kemudian kita sudah cek semuanya oke, baru kami kirimkan ke konsumen. Dan hasil video juga kami share ke lewat WA masing-masing yang order. Nah, ini akan saya tunjukkan contohnya. Nah, oke, saya tunjukkan dulu. Saya dekatkan dulu ke kamera supaya teman-teman tahu. Jadi sejak tahun 2019. Nah, ini setiap orderan dari konsumen itu selalu ada 3 file seperti ini. Contohnya ya, saya tunjukkan dulu. Ini ada orderan atas namanya Bapak Darwin dari Kalimantan Tengah. Ini orderannya itu per tanggal berapa ya kemarin? Sebentar saya coba cek dulu. Oh ya, ini tanggal 2 Februari, berarti baru ya. Salah satu contoh saya ambil dulu aja. Nah, ini kemarin yang order ini. Yang order senapan angin PCP Saxena, Ruger Saxena ya. Ini yang terbaru. Jadi setiap konsumen itu dapat ini. 1. Nah, dia dapat foto sebelum dibungkus untuk menandakan bahwa stoknya ini atau unitnya sesuai yang dipesan, beserta dengan beberapa tambahan aksesorisnya. Dan yang kedua, nah, ini berupa bentuk video. Di sini ada atas namanya orderan Bapak. Nah, Jody Irawan dari Jawa Timur Malang ya. Oke. Nah, ini yang video pertama itu untuk cek kelengkapan dan cek fisik mengenai unitnya, mulai dari tes kebocoran, mulai dari tes kelengkapan fisik dan sebagainya. Ini yang video kedua. Dan yang terakhir, nah, ini baru uji tes tembak dari unitnya. Nah, oke. Nah, ini tes tembak, tidak hanya tes tembak saja, tapi saya berikan informasi pemakaian atau beberapa tips dari senapan anginnya. Mungkin yang pemula baru pernah pakai senapan angin tipe ini, itu supaya tahu. Semua orderan tidak tanpa terkecuali yang ada di Panasonic Official akan diberikan 3 file seperti ini dan dikirimkan ke konsumen. Bahkan aksesoris pun, nah kalau aksesoris tanpa senapan angin, dia mendapatkan 2 file saja. Yang pertama itu hanya foto kelengkapan dan fisik-fisiknya, dan yang kedua itu berupa ini, unitnya sesuai yang dipesan, sama cek beberapa fisik-fisik yang lain supaya sesuai yang diorder. Nah, tas hitam, tas kamu, bagus semuanya, dipot untuk bocap
Terus ada mimisan yang 1 kaleng sesuai request sudah kami siapkan, siap di packing. Nah, oke, jadi semua senapan angin orderan-orderan dari teman-teman yang mau dikirim itu selalu dapat file seperti ini. Nah, ini ada tujuan masing-masing kenapa kita buat seperti ini ya. Nah, akan saya jelaskan nanti di video supaya teman-teman yang lain tahu ya. Ini semua orderan dari Panjasona Official yang beberapa tahun kemarin hingga saat ini semuanya masih terarsip, semuanya masih ada datanya di sini. Supaya teman-teman yang lain tahu. Bahkan belanja paket full set pun juga ada. Ini wajib harus ada foto, harus ada video kelengkapan dan tes tembaknya. Karena kenapa? Untuk senapan angin yang di Panjasona Official itu semuanya melewati berbagai proses yang harus ditempuh supaya nanti untuk memaksimalkan kondisi unitnya benar-benar bagus dan siap dikirim. Nah, sekaligus saya menjawab pertanyaan. Ini mungkin timbul pertanyaan dari teman-teman Sobat Hunter ya, yang kemarin itu mungkin yang baru-baru pengen belanja. Nah, setelah dicek kondisi seperti ini, harusnya kan tidak ada kebocoran. Dan kenapa kok masih ada kendala, mungkin entah itu kebocoran, entah itu dari akurasi yang ngaca dan sebagainya, akan saya jawab dan saya bongkar di video ini. Nah, senapan angin yang ada di Panjasona Official itu setelah kami cek, setelah kami intinya kami bungkus ya, kami packing kayu dan sebagainya, itu kan ketika kita kirim ke konsumen, itu kan masih ada jeda waktu ya, tergantung lokasi tujuan masing-masing. Ada yang lama di perjalanan, ada yang sebentar. Maksudnya setiap tujuan itu kan masing-masing ada rentan waktu ya. Ada yang 2 minggu baru datang senapan anginnya, ada yang cuma 3 hari baru datang nyampe di lokasi dan sebagainya. Itu tergantung ekspedisi yang mengantarkan. Nah, di masa jeda itu biasanya ada beberapa kondisi yang dimana ketika pindah dari ekspedisi dikirim ke masing-masing ke lokasi itu kan ada yang dibanting, ada yang mungkin terbentur dan sebagainya. Biasanya itu ada kebocoran di bagian situ. Nah, dan yang kedua, kenapa kondisi dari kemarin salah satu konsumennya Panjasona Official atas namanya Bapak Sulaiman kondisinya ngaca. Nah, ini sebenarnya kasusnya itu saya lihat kemarin ternyata ketika dites di sini bagus sesuai video yang kami kirimkan ke konsumen. Mungkin Bapak Sulaiman pernah nonton atau mungkin teman-teman yang lain yang sudah pernah belanja senapan angin di Panjasona Official, silahkan tulis kolom komentar ya. Itu senapan angin yang di kami selalu kita tes tembak dan hasilnya kita serahkan ke konsumen. Dan konsumen hari itu juga bisa melihat hasil tes tembakan, hasil dari uji tembak dan sebagainya, real nyata. Dan teman-teman atau mungkin Sobat Hunter yang sudah belanja melihat hasil tes tembaknya oke, baru dikirim. Nah, kasusnya ketika tiba di lokasi, kenapa kok senapan angin bisa ngaca? Jawabannya ada berbagai poin yang ingin saya sampaikan di video ini. Yang pertama, setiap pengguna senapan angin itu biasanya pengguna yang baru datang, itu kan dites tembak nih. Biasanya pemilihan mimisnya itu ada yang jelek atau mimisnya yang enggak pas atau maksudnya teksturnya yang enggak bagus. Itu masuk ke dalam laras, sehingga ketika dia tes beberapa kali tembakan, akhirnya dia menggumpal di dinding bagian dalam bramnya yang tersisa, sehingga untuk tes tembak berikutnya terjadilah akurasi yang ngaca. Nah, dan yang kedua bisa juga penggunaannya kurang tepat. Ketika memasukkan mimis kebalik bisa juga. Yang kedua, ketika masang magazin tidak pas juga bisa. Yang ketiga, ketika menggunakan tes tembak itu ada mimis yang tersumbat di dalam. Maksudnya ketika menggunakan magazin nggak pas, nggak sesuai, itu kan biasanya ada mimis numpuk di dalam. Nah, ketika mimis numpuk ya 2 atau 3 mimis, kemudian waktu dikeluarkan biasanya masih ada sisa bram mimis yang tersumbat di bagian dalam, sehingga akurasinya seperti yang kemarin saya tes punya Bapak Sulaiman. Nah, itu kondisi yang di luar kemampuan yang kita bisa atasi ya. Soalnya di sini senapan angin yang ada di kami itu kan kita tes tembak dulu sesuai yang ada di video. Bahkan konsumen sudah menerima, sudah oke mas, sudah oke, sudah siap dikirim, kami bungkus. Nah, kalau sudah dibungkus, kemudian kan diterima oleh konsumen. Nah, kendalanya rata-rata dengan kondisi yang kemarin seperti yang saya videokan, ke penggunaan dari si pengguna kurang tepat. Itu saja, yang lain nggak ada. Itu bisa dicek dengan cara seperti yang ada di video kemarin. Kalau teman-teman nonton video saya setelah barangnya dari Bapak Sulaiman selaku konsumen yang dikirimkan ke Panjasona Official, senapannya sama persis, yaitu PCP Bocah Predator Tactical S3. Yang kemarin kalau teman-teman nonton, kalau yang belum nonton silahkan klik aja linknya di kolom komentar paling atas ya. Itu kan saya masukkan
besi dari ujung depan laras itu pasti bisa bisa dicek langsung kondisinya. Ketika di sini bagus, dari konsumen hasilnya kurang memuaskan atau kurang bagus, itu pasti ada kendala dari segi penggunaan. Ya, entah itu pernah jatuh dari sananya atau mungkin jatuh dibanting dia FPDC, saya juga kurang tahu. Yang jelas masih dalam masa garansi, kami siap mengganti 100%, ya. Terus lanjut lagi ceritanya. Jadi saya kemarin masukkan besi panjang bagian depan, kalau teman-teman pernah nonton. Itu kan saya bilang di bagian tengah ini ada tersumbat atau sedikit ya ulirnya laras itu tersumbat mimis, serbuk mimis, sehingga ketika digunakan untuk menembak akurasinya kurang bagus. Jadi kesimpulannya, senapan angin yang kami kirimkan ke Bapak Sulaiman kemarin itu bagus sesuai SOP, sesuai prosedur yang sudah ada di Panjona Official. Tes tembaknya juga sudah dikirimkan ke konsumen. Nah, kenapa setelah di sini bagus, dari sana kok kurang bagus hasil tes tembakannya dari konsumen? Jawabannya sudah saya tadi informasikan ke teman-teman Sobat Hunter, ada 3 poin. Yang utamanya adalah saat penggunaannya kurang tepat. Itu yang perlu teman-teman garis bawahi. Dan video yang kami kirimkan ke konsumen itu, mulai dari foto, video kelengkapan, video tes tembak, itu semuanya tanpa kecuali, semua orderan pasti seperti itu. Kenapa kami buat seperti itu? Fungsinya satu sebenarnya, banyak teman-teman Sobat Hunter itu yang salah alamat. Jadi beberapa kasus hampir setiap hari saya pernah menjumpai dari konsumen-konsumen yang belanja senapan angin di toko A, toko B, bukan tokonya Panjona Official, itu komplainnya ke kami, marah-marahnya ke kami. Saya juga kurang tahu ya, mungkin karena si penjualnya di sana itu tidak memberikan informasi yang jelas. Jadi beberapa kasus hampir setiap hari hingga saat itu masih ada. Ada konsumen yang belanja di luar tokonya Panjona Official. Nah, ketika belanja itu kan hasilnya kurang memuaskan lah, katakanlah. Dia komplainnya ke kami. Nah, untuk video ini jadi bukti bahwa setiap konsumen yang ada di Panjona Official itu terdata semuanya, mulai dari lokasi alamatnya ada di mana, belanjanya senapan angin apa saja, terus total belanjanya, nominal angka uangnya itu ada berapa, semuanya lengkap di sini. Dan kalau nanti terjadi kendala selama ini produknya dari Panjona Official, itu selalu kami bertanggung jawab memberikan garansi resmi langsung dari pabrik. Pernah beberapa kasus dari teman-teman yang senapan anginnya nggak cocok, kita kembalikan uang 100%. Terus ada juga yang senapan anginnya kendala karena pemakaian jatuh saat digunakan, selalu kami tanggung jawab dengan konsekuensi. Kalau ini penggunaan ya, kerusakan karena penggunaan si pengguna, itu biasanya ongkos kirim yang harus menanggung dan beberapa cas biaya potongan perbaikan. Tapi selama itu penggunaannya itu tepat, penggunaannya itu bagus, dan terjadi kendala dari senapan anginnya, selama itu masa garansi, kami siap mengganti 100%. Dan sesuai dengan kemarin senapan angin dari Bapak Sulaiman. Kalau teman-teman sudah nonton, atau mungkin teman-teman bisa langsung japri Bapak Sulaiman sendiri, atau mungkin teman-teman yang lain ada pengalaman yang dirasakan setiap belanja senapan angin di Panjona Official, silahkan bisa cerita di kolom komentar. Jadi itu ya. Nah, jadi sudah terjawab, semua senapan angin yang ada di Panjona Official itu pasti ada tes tembaknya, pasti ada cek video kelengkapan, dan pasti ada foto sebelum dibungkus, sebelum dikirim. Dan jawabannya, kenapa setelah dicek di sini bagus, di sana kok jelek? Nah, jawabannya sudah saya sebutkan tadi di tengah-tengah video, bahwasannya rata-rata kendalanya di sana itu penggunaannya saja. Nah, itu aja informasi yang bisa saya sampaikan di video hari ini. Bagi teman-teman yang ingin belanja senapan angin di Panjona Official, tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu dan cemas. Karena kenapa? Semua senapan angin yang ada di sini itu sesuai prosedur dari standarnya yang ada di Panjona Official. Senapan angin sebelum dibungkus harus dicek benar-benar bagus. Kalaupun teman-teman nanti waktu tes tembak, ini kan sebelum dibungkus nih ya, tes tembak kirim ke konsumen, kalau ada yang kurang atau mungkin ada yang tidak sesuai dengan harapan, bisa langsung konfirmasi ke Panjona Official. Siap dibantu dan siap dilayani. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan di video hari ini. Nah, terima kasih banyak untuk yang kemarin-kemarin sudah belanja, yang sudah berkomentar, terima kasih banyak. Ini juga salah saya juga belum menginformasikan video ini dari awal-awal ya. Soalnya kenapa? Ya mungkin karena beberapa pertanyaan dari teman-teman itu baru masuk per bulan ini, per hari kemarin.
saya bisa buatkan video hari ini. Ya semoga dari teman-teman yang lain yang belum belanja senapan angin di Panasonic Official bisa menjadi bahan referensi, ya bisa menjadi bahan pertimbangan. Kira-kira apakah saya cocok belanja senapan angin di Panasonic Official? Silahkan nanti tulis di kolom komentar. Itu aja informasi yang bisa saya share ke teman-teman Sobat Hunter soal tahapan-tahapan senapan angin yang ada di Panasonic Official sebelum dibungkus, sebelum di packing. Semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman yang pengen belanja atau mungkin pengen order senapan angin yang di sini stoknya masih ada. Bisa langsung menghubungi via WA yang nomornya ada di video. Ngobrol santai dulu selama di jam kerja. Ingat, bisa dilayani fast respon. Banyak teman-teman yang kemarin juga komplain nih, menghubunginya Minggu ya nggak ada. Kalau Minggu tuh nggak ada aktivitas. Ada banyak sekali yang menghubungi itu tengah malam, jadi nggak ada aktivitas. Mohon maaf ya, kami hanya fast respon itu di jam kerja saja. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore waktunya Indonesia bagian Barat. Hari Minggu tanggal merah kami libur. Itu aja. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Panasonic Official. Saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Sip.